harus banyak bertafakur, banyak merenungkan seluruh ciptaan ini, merenungkan segala keaiban kita, kekurangan kita, supaya kita bisa meminta Allah supaya mendapat, Allah memberikan ilham untuk kita bisa memperbaikinya. Amin, amin ya. Dan minta Allah tutup semua kekurangan khalq, yaitu orang-orang lain, makhluk yang lain. Selagi kita melihat kekurangan orang, tidak bisa melihat kekurangan diri kita, ya, karena tidak ada waktu. Itu sebabnya, ya, sebagaimana minggu kemarin satu hadis mengatakan, berbahagialah orang yang begitu sibuk dengan kekurangan dirinya, dia tidak punya waktu untuk melihat kekurangan orang lain. Tapi kita terlalu sibuk melihat kekurangan orang lain, tidak ada waktu untuk melihat kekurangan diri kita. Jadi kalau mau masuk perjalanan rohani, itu yang harus dilakukan duluan, ya, yaitu tutup mata dari segala sesuatu selain diri kita. Itu fana pertama. Itu fana dari diri. Itu sujud pertama, ya. Bukan diri, fana dari makhluk, ya. Yang kedua itu sujud kedua itulah fana dari diri, ya. Jadi ada dua tahap. Jadi pertama fana dari makhluk, ya. Jadi tidak melihat makhluk, hanya melihat diri, ya. Setelah itu sudah kita perbaiki, cuma ada kebaikan saja, baru kita serahkan pada Allah. Berarti kalau kita berbuat baik, serahkan pada Allah. Kalau berbuat tidak baik, harus memperbaiki diri dulu, ya. Itu yang dimaksudkan ayat. Katakan, ya, segala apa yang buruk itu adalah dari nafsu diri kalian. Kemudian Allah tetapkan, mengatakan, katakan, ya, segala yang baik itu dari Allah. Kemudian ada ayat lain mengatakan, katakan semuanya dari Allah, baik atau buruk. Tapi itu caranya. Pertama, melihat kekurangan itu, kekurangan diri kita dulu, ya. Setelah itu diganti dengan kebaikan, dan setelah itu serahkan segala kebaikan pada Allah. Itu caranya, ya. Nah, itu semuanya urusan fuad, ya. Fuad itu membuat kita melihat. Oke. Jadi sudah ada dua tahap, ya, melihat kekurangan diri, kemudian melihat apa yang dilihat oleh Nabi dan para walinya. Oke. Beda dengan apa yang kita klaim, ya. Terkadang Allah memperlihatkannya, tapi ada takdir yang mengubahnya. Nah, itu yang menjadi rumit. Seperti cerita tentang Nabi Isa. Suatu hari Allah perlihatkan bahwa pengikutnya si Anu akan meninggal pada sekian hari, sekian jam, ya. Jadi sampai hari itu beliau ajak pengikut yang lain untuk melayat, ya. Itu seharusnya sudah meninggal. Sampai ke rumah ternyata masih sehat-sehat. Jadi akhirnya Nabi Isa tanya, ya, apa rahasianya? Jadi pengikut Nabi Isa itu mengatakan, tidak ada yang spesial kecuali tadi pagi ada yang datang meminta dan saya sedekahkan sepotong roti. Dan Nabi Isa minta izin, boleh tidak saya lihat tempat tidur kamu? Ya. Jadi masuk ke kamar, melihat di bawah tempat tidur itu, ya, zaman dulu aja ada 4 kaki, jadi di bawahnya kosong. Ternyata ada seekor ular menggigit ekornya sendiri dan meninggal, ya, dan mati. Dan Nabi Isa langsung paham, ya, saking karena sedekah sepotong rotinya Allah mengalihkan takdirnya.
Itu sebabnya sedekah bisa mengubah takdir. Okay. Itu sebabnya Nabi juga mengatakan, dawu maddaakum bisadaqah. Obatilah orang sakit kalian itu dengan sedekah. Karena bisa mengubah. Ya. Dan sedekah bisa memperpanjangkan umur. Ya. Jadi kalau sudah ditakdirkan meninggal, tapi karena sedekah, Allah panjangkan umurnya. Allah mengelak. Ya. Supaya tidak meninggal di saat itu yang sudah diperlihatkan kepada Nabi Isa. Jadi kadang begitu Allah mengubahnya. Ya. Itu ada dalam istilah dan kalangan Ahlul Bait namakan al-bada. Ya. Muncul kondisi baru, ya, takdir baru. Ya. Jadi kita diberikan pilihan untuk berdoa bisa mengubah takdir. Karena doa itu kita minta Allah mengubahnya, bukan kita. Kita tertakluk pada takdir. Allah tidak. Kapan saja Allah ingin mengubahnya, Allah bisa mengubahnya. Ya. Jadi takdir itu absolut itu buat kita. Tidak bisa kita majukan sedikit atau mundurkan sedikit pun, sesaat pun. Tapi Allah bisa. Allah tidak tertakluk pada takdirnya. Jadi kalau mau mengubah nasib kita, harus banyak berdoa pada Allah supaya Allah mengubahnya. Itu juga kondisi fuad. Bagi mereka yang sudah melihat itu akan lebih yakin, lebih mantap. Ya. Cerita-cerita yang Allah ceritakan dalam Quran semua untuk memantapkan fuad. Ya. Sehingga cerita Allah memantapkan hatinya ibunya Nabi Musa, ibundanya Nabi Musa. Allah wahyukan. Itu Allah ceritakan dalam Quran. Allah mewahyukan. Berarti orang biasa bisa dapat wahyu. Allah ceritakan yang kami mewahyukan. Ya, itu ayat tentang Nabi Musa. Ya, tentang cuma ibunya Nabi Musa. Karena supaya ditaruh di sebuah peti, ditaruh di sungai. Ya. Dan Allah sudah memperlihatkannya pada ibundanya Nabi Musa akan diselamatkan oleh keluarga Fir'aun, akan dibesarkan oleh keluarga Fir'aun. Nah, itu sebabnya tenang hati ibunya. Nah, itu rahasia. Allah sudah memperlihatkannya. Karena umumnya ibu tidak akan melakukan itu. Ya. Taruh di peti dan biarkan. Tapi Allah memperlihatkannya. Nah, begitulah banyak kejadian-kejadian itu. Jadi keyakinan seorang wali, keyakinan seorang nabi, seorang rasul itu beda dengan kita. Karena mereka sudah Allah memperlihatkannya. Ya. Kalau kita cuma masih menduga-duga. Ya.